membatalkan pandangan 4 dan 5 bisa dengan mengatakan bahwa apakah bagian-bagian yang tidak bisa dibagi itu memiliki volume atau tidak. Kalau tidak memiliki, maka penggabungannya tidak mungkin melahirkan volume. Jadi kalau tidak memiliki volume, digabung tidak mungkin melahirkan volume. Kalau sebaliknya, maka sudah pasti bisa dibagi. Yakni kalau memiliki volume sudah pasti bisa dibagi secara akal dan secara hayal dan akal. Sekalipun di eksternal tidak bisa dibagi karena kecilnya dan tidak ada alat untuk memotongnya. Lagi pula kalau bisa dibagi secara tidak terhenti, ini pandangan kelima khusus ini. Dan pandangan kelima ada embel-embelnya. Selain mengatakan yang tidak bisa dibagi, tapi pembagiannya itu sampai tidak terbatas. Jadi pandangan 5 ini memang berbau kontradiksi. Dia bilang begini, bahwa benda ini gabungan dari benda terkecil yang tidak bisa dibagi, tapi untuk mencapai benda terkecil itu bisa dibagi sampai tidak terbatas. Nah, kita bilang apa? Kalau bisa dibagi secara tidak terhenti atau tidak terhingga, maka benda tersebut akan menjadi besar secara tidak terhingga. Jadi kalau benda ini misalnya dibagi, kertas ini dibagi sampai tidak terhingga loh, berbahaya kata-kata tidak terhingga ini. Ketika bisa dibagi tidak terhingga, maka kalau dikumpulkan benda bagian-bagian yang tidak terhingga itu kalau dikumpulkan akan menjadi besar tidak terhingga. Padahal tadi kertas katanya, atau telur sebatas genggaman. Tapi kalau bisa dibagi secara tidak terhingga, maka bagian-bagian yang tidak terhingga itu dikumpulkan lagi. Telurnya menjadi gede, lebih gede dari bumi, lebih gede dari matahari, lebih gede dari antariksa, galaksi dan seterusnya. Orang dibilang tidak terhingga. Nah, gitu. Karena kumpulan tidak terhingga adalah tidak terhingga pula. Nah, dan ini jelas mustahil sebab volume mestilah terhingga. Untuk membatalkan pandangan kedua, mana pandangan kedua? Pas kebetulan punya filosof dulu yang mengatakan apa? Bahwa benda itu utuh katanya, tapi bisa dibagi secara eksternal sampai tidak terbatas, tapi sebenarnya bagian yang kecil yang tidak bisa dibagi dengan karena alatnya nggak ada, itu bisa dibagi dengan hayal, dan kalau hayal juga tidak bisa, satu saat dibagi dengan akal. Untuk membatalkan pandangan kedua, kita dapat mengatakan dengan mudah mengambil kenyataan fisika yang tidak bisa ditolak, bahwasanya benda itu merupakan gabungan dari atom-atom yang terdiri dari proton dan neutron yang satu sama lain memiliki jarak. Kan dia bilang bahwa benda itu utuh, kita bilang enggak, ini tidak utuh. Karena kenyataan yang tidak bisa ditolak, kita tahu bahwa benda itu gabungan dari atom-atom, di mana atom-atom itu memiliki neutron dan proton, dan neutron proton memiliki jarak. Makanya kita ini sebenarnya lebih banyak isinya apa lebih banyak kosongnya? Ini adalah kosong, sebenarnya tidak ada. Anggap kosong dulu. Kita ini benda ini lebih banyak isinya apa lebih banyak kosongnya? Lebih banyak kosongnya. Mana papan? Bisa diambilkan? Jadi benda yang kita lihat bahwa dia penuh dengan isi, sebenarnya lebih banyak kosongnya. Anggap kosong itu ada dulu. Di filsafat kosong tidak ada. Kenapa? Karena kosong itu, apa yang kosong? Tempat. Apa tempat itu? Volume. Bagaimana ada volume? Bagaimana ada tempat tapi tidak ada yang memiliki volume? Ada ukuran panjang lebar tebal. Apa panjang lebar tebal? Tidak ada. Mana mungkin ada panjang lebar tebalnya kalau tidak ada yang memiliki panjang lebar tebal. Nah, oke, kenyataan yang tidak bisa ditolak
adalah bahwa atom itu memiliki jarak bagian-bagiannya, yakni antara proton dan neutron memiliki jarak. Ketika dia memiliki jarak, berarti dia tidak utuh. Kan dia bilang pendapat kedua ini bahwa benda ini utuh. Nah, mendebatnya, menolaknya dengan mengatakan bahwa benda ini tidak utuh. Nah, kenyataannya adalah bahwa proton dan neutron berjarak. Nah, dia tidak utuh, tidak satu keutuhan maksudnya. Nah, dengan demikian maka jarak ini dapat dijadikan bukti bahwa benda itu bukanlah satu keutuhan sebagaimana terlihat mata. Jadi benda yang kelihatan satu sebenarnya tidak satu.